Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fasila. Di video ini saya akan menjelaskan dengan tema dampak negatif dan positif dari penggunaan gadget yang berlebihan pada kesehatan dan kehidupan sosial. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita petunjuk melalui agamanya yang sempurna dan diridhoinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi makhluk pilihan di antara para makhluknya. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, teknologi diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia. Ibaratkan dua sisi mata uang yang saling berikatan, teknologi sudah menjadi bagian hidup atau lifestyle manusia modern yang tentu saja sudah menjadi sesuatu yang tidak akan bisa dipisahkan. Namun, apa jadinya jika teknologi, khususnya gadget, malah memberikan efek buruk terhadap kesehatan? Tentu saja itu semua dapat terjadi jika kita salah memanfaatkannya dan tidak tepat dalam penggunaannya. Lalu, apa saja dampak yang ditimbulkan? Penggunaan gadget telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, tetapi terkadang penggunaannya yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan dan kehidupan sosial kita. Dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan pada kesehatan kita seperti masalah penglihatan, gangguan pola tidur, kurang fokus, dan menurunnya kesehatan mental. Paparan sinar gadget sangat berbahaya bagi kesehatan mata kita, seperti sakit kepala, pegal di daerah sekitar alis, pelipis, dahi atau leher, dan mata lelah serta penglihatan ganda atau terbayang. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pola tidur, seperti menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, dan ancaman cyberbullying. Gadget mempengaruhi perkembangan sosial tak terkecuali bagi orang dewasa dan anak usia dini, dan penggunaan gadget yang berlebihan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Sulit bagi kita untuk melakukan aktivitas apapun tanpa perangkat gadget di tangan. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental seperti masalah kecanduan, kekurangan konsentrasi, dan kekhawatiran. Dampak negatif penggunaan gadget juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial kita. Anak-anak yang terlalu fokus pada gadget cenderung mengalami isolasi sosial, merugikan kemampuan mereka untuk berinteraksi secara langsung dan membangun hubungan antarpersonal yang sehat. Ini dapat menghambat perkembangan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial yang penting dalam kehidupan mereka. Namun, jika digunakan dengan bijak, gadget dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kehidupan sosial kita. Dalam hal kesehatan, penggunaan gadget dapat membantu kita mengembangkan keterampilan motorik halus dan meningkatkan penglihatan kita. Selain itu, gadget juga dapat membantu kita meningkatkan rentang perhatian kita. Namun, kita harus tetap berhati-hati karena penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti sakit kepala, sakit leher, dan mata kering. Dalam kehidupan sosial, penggunaan gadget dapat membantu kita mengembangkan proses berpikir, keterampilan memecahkan masalah, dan kreativitas kita. Untuk mengurangi dampak negatif penggunaan gadget bagi anak-anak dan remaja, beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, menjadi contoh yang baik. Orang tua harus menggunakan gadget dengan bijak
dan mengawasi anak-anak untuk menggunakannya secara berkelanjutan dan responsibel. Yang kedua, buat aturan dan batasan. Tetapkan waktu yang diizinkan untuk penggunaan gadget dan jangan batasi penggunaan gadget pada anak-anak. Ketiga, awasi dan bangun komunikasi berdasarkan dengan anak-anak tentang pentingnya mengurangi gadget dan bertindak dalam komunikasi yang terbuka untuk mengatasi kecanduan. Keempat, mengajarkan aktivitas menyenangkan bersama. Orang tua harus mendorong anak-anak untuk melakukan aktivitas yang lebih baik, seperti berolahraga, bermain-main fisik, atau membaca buku, sehingga mengurangi waktu penggunaan gadget. Yang kelima, memilih aplikasi yang positif dan bermanfaat. Orang tua harus memilih aplikasi yang sesuai dengan usia anak dan membantu anak-anak mengembangkan keterampilan positif seperti belajar bahasa asing, meningkatkan pemahaman bahasa, atau mengembangkan keterampilan teknologi. Yang keenam, waktu penggunaan gadget. Orang tua harus mengatur waktu penggunaan gadget anak-anak sesuai dengan usia mereka dan memastikan anak-anak tidak terlalu lama dalam penggunaan gadget. Yang ketujuh, penggunaan gadget yang sehat dan responsibel. Orang tua harus mengajarkan kebijakan penggunaan gadget yang sehat dan responsibel bagi anak-anak, seperti menggunakan gadget untuk mengajarkan, belajar, atau berkomunikasi, tetapi tidak menggunakannya untuk menghalangi waktu atau mengganggu perkembangan sosial. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, orang tua dapat mengurangi dampak negatif penggunaan gadget bagi anak-anak dan remaja, sambil memastikan perkembangan kesehatan, kemampuan, dan keterampilan anak-anak yang positif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan kita dan mengajarkan cara menggunakan gadget dengan bijak dan sesuai kebutuhan dan manfaatnya secara berkelanjutan. Kita harus membatasi penggunaan gadget dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman kita secara langsung. Kita juga harus memperhatikan kesehatan kita dengan menghindari penggunaan gadget sebelum tidur dan memperbanyak aktivitas fisik. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita dapat menggunakan gadget dengan bijak dan memperhatikan kesehatan dan kehidupan sosial kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.